Ya, kalau Allahnya tetangga, nabinya tetangga, nggak merasakan yang Anda rasakan, saudara. Ya, Muhammad itu tidak merasakan yang Anda rasakan. Bagaimana menahan perzinahan dan percabulan itu begitu berat kalau Anda sudah terikat di dalamnya. Dia mah kalau mau cabul langsung baca syahadat, langsung jadi, saudara. Allahnya tuh cuma perintah-perintah, dia Allahnya nggak pernah jadi manusia, rasanya kayak apa beratnya jadi manusia, saudara. Iya. Allahnya brengsek kan cuma perintah-perintah, kalau kamu nggak nurut tak bunuh kamu. Allah kurang ajar, saudara. Itu Allah itu tak maki-maki sama saya. Saya pikir Tuhan saya juga begitu, saudara. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ini adalah Paul Zong alias Paul Gozong ya. Seorang ngaku pendeta, tetapi mulutnya sungguh sangat luar biasa keji, sungguh sangat luar biasa kotor di dalam menghujat ya, apalagi menghujat agama Islam, menghujat Allah, Nabi Muhammad, dan agama Islam ya. Sungguh sangat luar biasa memang cerminan ajaran kasih yang diamalkan oleh pendeta Paul Zong ini ya. Bagaimanakah dia selalu teriak-teriak mempropagandakan setiap hari keluar-keluar ajaran kasih. Doakanlah musuhmu, berilah pipi kananmu ketika ditampar pipi kirimu. Tetapi sebenarnya dia selalu mencari musuh ya, apalagi dengan statusnya kini yang sudah menjadi tersangka dan buron. Paul Zong ini adalah buron, tersangka penista agama, setali 3 uang dengan si Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses. Mentang-mentang dia berada di luar negeri saja dia merasa aman, makanya semakin merajalela mulutnya di dalam menghujat dan menistakan agama Islam. Oke sahabat, mari kita simak bagaimanakah cerminan ajaran kasih yang setiap hari, setiap saat diamalkan oleh si Paul Zong ini. Ya, kalau Allahnya tetangga, nabinya tetangga, nggak merasakan yang Anda rasakan, saudara. Ya, Muhammad itu tidak merasakan yang Anda rasakan. Bagaimana menahan perzinahan dan percabulan itu begitu berat kalau Anda sudah terikat di dalamnya. Dia mah kalau mau cabul langsung baca syahadat, langsung jadi, saudara. Allahnya itu cuma perintah-perintah, dia Allahnya nggak pernah jadi manusia, rasanya kayak apa beratnya jadi manusia, saudara. Sahabat, itulah tadi cerminan ajaran kasih yang diamalkan oleh pemuka agama Kristen ini ya, pendeta Paul Zong ini ya. Koar-koar setiap hari mempropagandakan ajaran kasih. Kasih pipi kananmu jika ditampar pipi kirimu, doakanlah musuhmu, dan sebagainya. Tetapi hanyalah isapan jempol belaka. Ketika kita melihat bagaimanakah sangat luar biasa parah dan kejinya mulut si Paul Zong ya, menghujat Nabi Muhammad SAW dan menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di situ sungguh sangat luar biasa sampai tidak tega saya untuk menyebutkan hujatannya tersebut ya. Tetapi yang satu kita garis bawahi, ketika si Paul Zong mengatakan bahwasanya Allahnya tidak pernah menjadi manusia. Oke, mari kita tampol hujatan dan asumsi dari si Paul Zong ini cukup memakai dalil dari Alkitab, kepunyaan Paul Zong sendiri. Sahabat, sebenarnya hujatan Paul Zong yang menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya Allah yang tidak pernah menjadi manusia ya, dihujatnya seperti itu. Dan dia membangga-banggakan Tuhannya, yaitu Yesus, yang diklaimnya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, seperti itu kan klaim dari si Paul Zong tersebut ya. Kita cukup memakai logika sehat saja. Justru apa yang dihujatkan oleh si Paul Zong tersebut adalah menghujat Yesus, menghujat Tuhan di dalam kekristenan sendiri melalui ayat Alkitab yang tertulis
banyak sekali ya. Allah tidak pernah dilihat manusia dan manusia tidak mempunyai kuasa untuk melihat Allah. Jadi si Paul Zong, anak buah Paulus ini mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, padahal jelas di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sangat jelas sekali ayat tersebut. Yesus yang dianggap sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia berkata bahwa dia adalah utusan Allah. Allah yang benar itu satu, bukan oplosan gitu ya Paul Zong ya. Lanjut di Yohanes 5 nomor 37, Bapa atau Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sangat jelas sekali Paul Zong, sangat jelas ayat tersebut. Yesus yang dianggap sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia mengakui bahwa dirinya adalah utusan Allah, dan Allah yang mengutusnya tidak pernah dilihat oleh manusia. Tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 18, tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Sangat jelas Paul Zong, ayat tersebut tertulis bahwa Allah tidak pernah dilihat oleh manusia. Lagi kita tampilkan untuk menampol asumsi dan hujatan si Paul Zong ya. Ada tertulis di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan malah manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Sangat jelas sekali Paul Zong, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia. Terbukti Paul Zong ya, menuhankan manusia, menuhankan Yesus itu adalah ajaran dari Paulus, bukan merupakan ajaran Yesus. Lanjut di Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sangat jelas sekali, banyak ayat di dalam Bible kepunyaan si Paul Zong sendiri tertulis bahwa Allah bukan manusia. Oke, satu lagi, Keluaran 33 nomor 20, dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Jadi sangat jelas sekali Paul Zong ya, banyak sekali ayat tertulis di dalam Bible kepunyaan si Paul Zong sendiri menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu melihat Allah. Tak usah kita lanjutkanlah, percuma untuk untuk menunjukkan bukti dalil Alkitabiah kepada si Paul Zong ya. Otaknya sudah rusak, keahliannya cuma menghujat ya si Paul Zong ini. Allahnya brengsek kan, cuma perintah-perintah, kalau kamu tidak nurut tak bunuh kamu. Allah kurang ajar saudara, itu Allah itu tak maki-maki sama saya. Saya pikir Tuhan saya juga begitu saudara. Ternyata hujatan si Paul Zong tidak berhenti cuma sampai di situ ya. Masih kurang puas dalam menghujat, si Paul Zong lalu meneruskan hujatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dengan bahasa yang sungguh sangat luar biasa, mencerminkan ajaran kasih yang dianut oleh si Paul Zong tersebut ya. Dikatakan bahwasanya Tuhan menyuruh membunuh ya. Oke, mari kita tampol lagi dengan dalil dari ayat Alkitab kepunyaan si Paul Zong sendiri. Oke, Paul Zong ya, Anda katakan, Anda tuduhkan bahwa Allah memerintahkan membunuh ya, tetapi tanpa ada dalil yang bisa Anda tunjukkan Paul Zong. Tetapi di sini kita akan menampilkan dalil ayat yang menyatakan bahwasanya di dalam ayat-ayat Bible ternyata lebih sadis lagi, lebih parah lagi daripada apa yang Anda hujatkan Paul Zong ya. Kita bisa baca, ada tertulis di dalam Ulangan 22 nomor 20 dan 21, bunuhlah istrimu di malam pengantin jika dia tidak perawan. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis,
pada malam pernikahan, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di depan ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Lanjut Jong, masih kurang kan? Kita baca ada tertulis di dalam Ulangan 17 nomor 12. Bunuhlah manusia yang tidak mendengarkan perkataan imam. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Selanjutnya, bunuhlah paranormal, tertulis di dalam Keluaran 22 nomor 18. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Selanjutnya ada tertulis di dalam Imamat 20 nomor 13, bunuhlah para waria. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dan banyak sekali ayat-ayat perintah bunuh di dalam Alkitab kepunyaan Paul Zong sendiri ya. Artinya kita bisa tunjukkan bahwasanya hujatan Paul Zong, tuduhan ataupun kekejian mulut si Paul Zong yang menghujat Allah Subhanahu wa taala berbalik ketika kita tampol dengan dalil ayat Bible kepunyaan Paul Zong sendiri. Sabri bilang baca Bible gimana? Agak goyang-goyang, itu yang dimaksud goyang-goyang itu yang seperti apa? Ya kalau baca Bible itu sih ya kayak pemahaman kita itu kayak nggak logis gitu, itu aja sih. Nggak logis. Nah, yang nggak logis yang di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Atau semuanya? Justru perjanjian lama yang logis, perjanjian baru kagak. Gitu ya. Nih saya baru dengar nih. Orang Kristen nih bilang nih, ya Perjanjian Lama logis, Perjanjian Baru nggak logis. Nah, boleh cerita nggak Mas, nggak logisnya gimana? Yang nggak logisnya gimana kalau mau dibilang ya? Seperti tadi saya udah sama Mas Kristianto. Iya, oh iya nih. Om Kristianto nih. Mas Kristianto tadi kita udah cerita. Iya. Memang nggak logisnya di situ. Di Roh Kudusnya gitu loh. Oh, Roh Kudusnya. Ya, sepertinya ya kalau yang seperti yang udah kita alami ya, kita kan kok Kristen Protestan gitu loh. Dalam Kristen Protestan kan ada itu namanya Roh Kudus turun gitu. Iya. Ya, tapi sama sekali nggak merasakan. Nggak pernah saya rasakan gitu. Iya, nggak merasakan. Jadi Roh Kudusnya di mana gitu loh. Sahabat, kita tinggalkan si penghujat mulut kotor alias si Paul Zong ya, Paul Gosong ya. Kita akan menuju ke channel Koh Donditan ya, dimana di video terbarunya Koh Donditan berwawancara atau berdialog dengan seorang yang beragama Kristen Protestan yang bernama Mas Apri, dimana di situ Mas Apri mengatakan bahwasanya membaca Bible kok bergoyang-goyang. Artinya apa? Dia tidak yakin, dia meragukan kitab sucinya sendiri. Kitab suci yang mana? Perjanjian Lama ataukah Perjanjian Baru, yang membuat Mas Apri ini bergoyang-goyang ketika membacanya. Dan tadi baru saja disebutkan ya, ternyata Perjanjian Lama lebih meyakinkan daripada Perjanjian Baru. Dan lalu akhirnya dari wawancara ini menghasilkan sebuah keputusan yang sangat luar biasa dari Mas Apri ya. Percakapan selama durasi kurang lebih 1 jam sampai 2 jam, yang lalu akhirnya berujung Mas Apri ini bersyahadat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tiada hari tanpa mu'alaf. Sahabat, inilah update mu'alaf terbaru, seorang pemuda bersyahadat dibimbing oleh Koh Donditan yang notabene juga seorang mu'alaf ya. Update mu'alaf terbaru hari ini, mari kita simak prosesi bersyahadatnya Mas Apri yang dibimbing oleh Koh Donditan. Bismillah ya, kita akan melakukan prosesi pensyahadatan saudara Apri ya. Oh ya, boleh pinjam KTP-nya nanti untuk dibuatin sertifikat. Langsung kan sertifikatnya. Udah pada pulang, nanti gampang, nanti dikirim bisa. Kabupaten Humbang Hasun Lutan, baru denger sih. Humbang Hasun Lutan, ini Tapanuli Utara ya? Pemekaran. Oh, Pemekaran. Oh,
Di hadapan saya sekarang ada Saudara Mukhtar Pandiangan dengan panggilan Apri ya. Oke. Menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam ya. Sebelumnya Mas Apri ini beragama Kristen ya, betul ya? Kristen ya? Oke. Nah, alhamdulillah tadi sudah kita sharing-sharing ya. Alhamdulillah Mas Apri sekarang menyatakan diri untuk memeluk agama Islam dengan kemauan sendiri ya, betul? Ya Mas, Tidak ada paksaan ya? enggak ada. Oke. Tadi saya berpesan kalau nanti Mas Apri sudah bersyahadat, kalau sebelumnya sayang dan hormat sama orang tua, harus lebih sayang dan hormat ya nanti ya kalau udah jadi muslim ya. Paul Zong, lihatlah Zong, karena apa yang Anda lakukan selama ini selalu menghujat ya, dibela-belain dengan menghalalkan segala cara, dibela-belain menghujat agama Islam, menghujat Nabi Muhammad, menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi adakah orang yang murtad dari agama Islam? Tidak ada Zong. Semakin Anda menghujat, maka akan semakin banyak dari para umat Kristen yang kritis dan logis yang berbondong-bondong bersyahadat Zong. Yang baru saja kita saksikan ya, yang akan segera bersyahadat di sini adalah Mas Apri dari Sumatera Utara, dari Tapanuli, akan segera bersyahadat. Dan Mas Apri ini bersyahadat atas keinginan dirinya sendiri, bukan karena ada paksaan dari siapapun. Lihatlah Zong, setiap hari mu'alaf dari para milenial muda silih berganti berbondong-bondong mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sadarlah Zong, segala apa yang kau lakukan, hujatanmu sia-sia, semakin menunjukkan bahwasanya ajaran agama kasih yang selama ini Anda keluarkan ternyata begitulah kenyataan dan realitanya ya. Jauh panggang dari api, keluar-keluar propaganda ajaran kasih, tetapi mulutmu sangat kotor sekali Zong. Oke sahabat, mari kita simak prosesi bersyahadatnya Mas Apri dibimbing oleh Koh Donditan. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Mas ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat datang Mas Apri di dalam kebenaran agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Mas Apri mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa ada paksaan dari siapapun. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Saksikanlah Paul Zong, sekali lagi hujatanmu tidak mempan dan justru membuat blunder bagi kekristenan. Sahabat, mari kita doakan untuk Mas Apri, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan kepada saudara-saudari kita non-muslim di luar sana yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Demikianlah update mu'alaf terbaru hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.